Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد الحمد لله ala nikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, atas nikmatnya kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majlis ilmu ini untuk mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sudah masuk poin ke-275. Wa ajma'a as-salafu ala anna lazima madhhabil insani laysa madhhaban lahu illa ba'da ardihi alayhi wa qabulihi. وهذه من قواعد العدل والإنصاف التي تميز بها السلف. Para salaf sepakat bahwa lazima mazhabil insan, konsekuensi logis dari pendapat seseorang atau diistilahkan dengan lazimul mazhab, itu tidak serta-merta dianggap sebagai pendapatnya. Konsekuensi logis dari pendapat seseorang itu tidak serta-merta dianggap sebagai pendapatnya, kecuali setelah konsekuensi tersebut ditunjukkan kepadanya atau disodorkan kepadanya dan ia menerimanya. Ini merupakan salah satu kaidah keadilan dan objektivitas yang membedakan manhaj salaf. Baik, apa yang dimaksudkan dari kalimat-kalimat ini? Bahwa konsekuensi logis dari pendapat seseorang. Jadi mazhab itu artinya kaum muslimin, kalau secara bahasa mazhab itu artinya jalan yang dilalui seseorang. Itu namanya mazhab. Kalau dalam konteks pemikiran, mazhab itu adalah keyakinan, pendapat, fatwa yang dipilih dan yang diucapkan oleh seseorang secara sadar. Jadi ketika seseorang memilih satu pendapat, memilih satu keyakinan, atau dia memfatwakan sesuatu, itu disebut namanya mazhab. Nah, ada yang disebut dengan lazimul mazhab, konsekuensi, ya, konsekuensi logis, ya, konsekuensi logis yang lahir dari pendapat seseorang, meskipun orang itu tidak mengucapkannya secara langsung, ya. Kemudian di sini dikatakan konsekuensi logis dari pendapat seseorang
itu tidak serta-merta dianggap sebagai pendapatnya. Ya, tidak boleh langsung dicap bahwa itu pendapat dia. Nah, sekarang kita buat contoh lah supaya lebih jelas. Ketika seseorang mengeluarkan suatu pernyataan, alhamdulillah, ya jadi A mengeluarkan suatu, alhamdulillah, ya dia mengeluarkan satu pernyataan atau keyakinan tertentu. Lalu si B mencoba menganalisa pendapat orang tersebut. Ya, dianalisa dengan baik. Menganalisa logika dari orang tersebut. Setelah diteliti, dianalisa, si B kemudian menemukan bahwa pendapat si A ini secara teori akan melahirkan sebuah kesimpulan baru, yang kesimpulan ini salah lagi berbahaya. Ya. Maka menurut kesepakatan ulama, si B tidak boleh menuduh si A meyakini sebuah kesimpulan baru tersebut. Mengapa? Karena manusia itu lemah. Mereka seringkali mengeluarkan satu pernyataan, meyakini suatu hal tanpa menyadari akan konsekuensi daripada perbuatannya tersebut. Ya. Semisal ada pejabat misalnya karena ingin menyenangkan warganya, dibuatlah taman misalnya, taman bermain, taman berkumpul. Nah, ada orang yang menganalisa kebijakan ini. Ini dengan keindahan taman seperti ini berarti memberi kesempatan muda-mudi untuk berkumpul, dan akhirnya nanti mereka berzina. Kesimpulannya, pemerintah menghalalkan zina. Nah, itu konsekuensi logis. Ya. Itu konsekuensi logis seseorang. Pemerintah hanya ingin menyenangkan rakyatnya, bikin taman hiburan. Ya. Setelah itu dianalisa bahwa ini taman hiburan itu terus buka sampai malam. Ada potensi-potensi orang akan duduk berdua dan akhirnya berzina di sana. Oh, intinya pemerintah melegalkan zina. Itu konsekuensi logis. Maka untuk ketiga adanya konsekuensi logis ini, maka tidak bisa serta-merta dianggap bahwa itu kebijakannya pemerintah. Nggak boleh. Kecuali konsekuensi logis tersebut ditunjukkan kepadanya. Bilang, Pak, ini konsekuensinya nanti begini. Lalu kemudian dia menerimanya. Bilang, ya bagaimana lagi? Ya memang terserah sudah kalau mau begitu. Nah, berarti Anda bisa menuduh dia. Ya. Tapi kalau dia mengatakan, oh waliyadzubillah, enggak, saya tidak mau begitu, ini hanya untuk menyenangkan masyarakat, berarti Anda tidak boleh menganggap bahwa itu pendapat dia, itu kebijakan dia, tidak diperbolehkan. Dan ini sering terjadi kaum muslimin dalam banyak hal. Itu baru urusan-urusan dunia yang kita bahas. Ini kita mau bicara masalah agama. Jadi ketika Anda menganalisa pendapat seseorang dan kemungkinan akan seperti ini, konsekuensinya nanti seperti ini, ada keharusan bagi Anda untuk bisa memvonis orang tersebut dengan konsekuensi logis itu, bahwa dia sesat atau dia salah kebijakan atau apa. Harus disodorkan dulu. Ya, istilahnya dikonfirmasikan dulu bahwa pendapat Anda nanti ujung-ujungnya akan begini nanti loh. Ya. Nah, ketika Anda sudah mengajukannya, ya, harus ada syarat kedua, bahwa dia mengakui dan menerima konsekuensi tersebut. Nah, barulah jika dia memang mengakui seperti itu, berarti memang itu pendapat dia. Anda boleh menuduh dia sesat. Ya. Tapi jika dia menolak,
maka dia bersih dari konsekuensi tersebut. Ya, karena ya itu tadi, manusia ini cara berpikirnya juga lemah. Dia tidak tahu apa konsekuensinya setelah itu. Misalnya nih, ada orang yang bilang rokok mubah misalnya. Nah, mubah. Dia tidak mengatakan haram. Nah, lalu Anda melihat konsekuensi daripada merokok ini akan membunuh banyak orang. Membunuh banyak orang. Akhirnya Anda berkata bahwa si pembuat fatwa ini menghalalkan membunuh orang. Loh, kenapa? Oh, dia memfatwakan boleh rokok. Konsekuensi logisnya kalau orang sering merokok akan mati. Berarti orang ini menghalalkan jiwa muslim. Nah, konsekuensinya begitu. Maka harus ditanyakan dulu, Pak, sampai fatwa gini apa sudah dipikirkan tak? Nah, kenapa? Ini fatwa ini nanti konsekuensinya begini-begini. Oh ya enggak sampai ke arah sana loh. Oh, ini loh cuma semata-mata menghalalkan rokok misalnya. Nah, jadi kita tidak boleh menjustis seseorang, buru-buru menjustis seseorang, ya, karena hanya berpegang kepada konsekuensi logis dari pendapat dia. Baik. Contoh kasus misalnya, si A berpendapat membaca Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Jadi walaupun tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tetap sah. Yang penting baca Al-Quran. Ya, yang penting dalam sholatnya itu baca surah. Memang ada yang berpendapat demikian. Ya, bacalah yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah dari Al-Quran. Ya, jadi Al-Fatihah itu bukan rukun. Jadi sholat tanpa Al-Fatihah tetap sah. Nah, lalu si B menganalisa pendapat ini. Kalau Al-Fatihah tidak wajib, ya, berarti menurut sampean kita boleh sholat hanya dengan membaca satu ayat pendek saja, atau bahkan tidak baca apapun kalau Al-Fatihah tidak wajib. Ya, berarti kalau Al-Fatihah sudah bukan rukun, berarti diam saja sholat, diam tidak baca apapun, berarti sholat sah. Nah, baik, itu konsekuensi logisnya. Ketiga, si B menganalisa pendapatnya A yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun, tidak wajib. Maka kita menerapkan kaidah ini. Si B tidak boleh langsung menuduh si A meremehkan sholat. Ya, karena dia sudah berpendapat Al-Fatihah tidak wajib, berarti orang ini meremehkan sholat. Maka si B harus menanyakan terlebih dahulu, apakah Anda setuju bahwa sholat tanpa bacaan sama sekali itu sah? Dia mengatakan, oh enggak, saya tetap mewajibkan baca Al-Quran, hanya saja bukan menghususkan, menspesifikkan bahwa yang dibaca harus Al-Fatihah. Ya, maka tuduhan si B gugur. Ya, jadi kembali lagi, si A berpendapat, kan ulama berbeda pendapat, apakah Al-Fatihah itu rukun atau tidak misalnya. Ada yang berpendapat bukan rukun. Nah, akhirnya diutak-atik, berarti kalau bukan rukun, berarti yang lain itu berarti sudah sunnah semua. Karena Al-Fatihah bukan rukun, berarti selain Al-Fatihah sama kedudukannya dengan Al-Fatihah bukan rukun, berarti diam sah sholatnya, nggak baca apapun sah berarti sholat. Kesimpulannya begitu. Ya. Nah, akhirnya dia sudah bikin satu kesimpulan bahwa diam saat berdiri, nggak baca apapun, sholat tetap sah. Itu pendapatnya si Fulan. Padahal si Fulan hanya bilang baca Al-Fatihah itu bukan rukun, itu toh. Dia bikin kesimpulan bahwa orang kalau nggak baca Al-Fatihah, diam, nggak baca sama sekali, sholat tetap sah. Itu kesimpulan yang dia buat sendiri, konsekuensi logis. Maka untuk menerapkan kaidah ini harus ditanyakan dulu, dikonfirmasi dulu. Anda tadi mengatakan bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun, betul apa enggak? Betul? Ya, berarti orang nggak baca sama sekali salatnya sah. Oh ya enggak, Al-Fatihahnya, jadi membacanya itu bukan harus Al-Fatihah.
Ya, bisa surat-surat yang lain. Nah, demikian kaum muslimin. Nah, baik. Sekarang ada orang berpendapat ditanya di mana Allah. Dia jawab Allah di mana-mana. Misalnya. Ya. Ya, maksud dia juga ilmu dan pengawasan Allah itu ada di mana-mana. Pokoknya Allah di mana-mana, jawabnya gitu. Allah di mana? Allah tidak di mana-mana. Sebenarnya pertanyaan pertanyaan ini sebenarnya mudah dijawab. Allah di atas arsy. Tapi karena dia sudah sering mendengar ada video ini, artikel ini mengatakan ini bisa menyamakan dengan makhluk, sehingga dia menjawab Allah di mana-mana. Lalu kita bikin sebuah konsekuensi logis misalnya, dengan berkata kalau Allah di mana-mana, berarti secara logika Allah ada di tempat kotor, ada di tempat najis berarti. Nah, dari ini kita berkata si fulan telah menghina Allah, dia telah kafir. Ya, karena dia mengatakan Allah di mana-mana, berarti konsekuensi logisnya Allah ada di WC, ada di tempat pelacuran, itu konsekuensi logis. Dan konsekuensi logis itu betul. Nah, sehingga kita kemudian berkata siapapun yang berpendapat seperti ini dia sudah kafir. Karena apa? Dia menghina Allah, ya, menghina kesucian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang berpendapat demikian, yang tidak berpendapat Allah ada di atas arsy, dia sudah kafir. Nah, itu kesimpulannya. Lalu bagaimana penerapan kaidah ini? Penerapan kaidah ini, Anda tidak bisa langsung mengatakan bahwa dia sedang menghina Allah, bahwa dia kafir karena menghina Allah. Anda harus mengkonfirmasi dulu. Jadi maksudmu itu zat Allah ada di tempat najis berarti? Kata dia, oh enggak, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari itu. Enggak, saya tidak maksudkan. Ilmu Allah itu di mana-mana, kata dia. Ilmunya ada di mana-mana. Tapi tetap saya tidak mau menetapkan Allah itu ada di atas arsy, karena nanti menyerupai makhluk. Nah, berarti kaum muslimin kalau dia sudah ngomong gini, Anda tidak boleh mengkafirkan dia. Ya. Kecuali kalau dia ngomong iya, Allah juga ada di situ, sembunyi di situ, ada ini dan lain sebagainya. Oh, berarti penghinaan terhadap Allah. Nah, kaum muslimin, ini dianggap sebagai cermin keadilan para salaf. Ya. Ini adalah bentuk objektivitas. Dan generasi salaf amat memuji kaidah ini karena memiliki dampak yang besar. Pertama, menyumbat pintu takfiri. Tidak mudah untuk banyak mengkafirkan seseorang, tidak mudah mengkafirkan orang lain. Ketiga, kita berbeda pendapat. Sebab banyak kelompok ekstrim, diantaranya seperti Khawarij, itu mengkafirkan sesama muslim hanya karena konsekuensi logis yang mereka buat sendiri. Orang itu gak murtad, ya, orang itu tidak murtad, tetapi hanya karena dianggap ini sebagai konsekuensi logisnya, kalau berpendapat seperti ini, konsekuensi logis seperti ini, sehingga tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu, tanpa mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu, akhirnya dijatuhkan kafir. Jadi dari sini kita juga bisa menghargai keterbatasan manusia. Artinya kaidah ini mengakui bahwa manusia bisa saja salah pilih kata atau kurang dalam menganalisis implikasi daripada ucapan dia, sehingga dia mengeluarkan satu ucapan yang dia sebenarnya tidak tahu bahwa ini dalam jangka panjang ini bisa berbahaya. Ya. Jadi di sini juga Islam menyuruh kita untuk tabayyun, Jadi Islam melarang kita untuk berprasangka, yang otomatis kita diminta untuk berdialog secara jujur langsung kepada narasumbernya, bukan hanya sekedar buat asumsi di belakang dia. Tidak diperbolehkan kaum muslimin, dan begitu seterusnya. Jadi apapun kaum muslimin, kita mendengar pendapat seseorang,
lalu kemudian memunculkan kesimpulan baru sebagai bentuk konsekuensi logis dari pendapatnya tersebut, Anda tidak bisa kata pengarang ini, tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pendapatnya. Jadi konsekuensi logisnya itu tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pendapatnya. Kecuali kalau Anda sudah mengkonfirmasi terlebih dahulu, dia menerimanya, berarti itu adalah pendapat dia. Dan subhanallah kaum muslimin, ada banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, kata penulis, wa ajma' ahlus sunnah ala anna al-adillata asy-syar'iyyata haqqun kulluha. Ahli sunnah sepakat bahwa dalil-dalil syariat itu semuanya adalah kebenaran. Semua dalil-dalil syariat semuanya benar. Adlun kulluha, semuanya adalah keadilan. Wa khairun kulluha, dan semuanya adalah kebaikan. Jadi dalil-dalil syariat dari Al-Quran, Sunnah, ya selagi dia sahih, ya, Anda harus meyakini bahwa itu adalah hak, itu adalah adil, dan semuanya baik di semua sisi. Fi mantuqiha, baik pada apa yang tersurat, yang diucapkannya langsung, wa mafhumiha, dan apa yang tersirat, yang dipahami dari maknanya, wa lawazimiha, maupun pada konsekuensi logisnya. Kaum muslimin, ini adalah kaidah usul fikih yang agung. Kaidah ini menetapkan kesempurnaan syariat Islam. Makna kaidah ini adalah bahwa segala sesuatu yang telah terbukti sebagai dalil syar'i, ya, jadi dianggap sesuatu itu sebagai dalil syar'i, sudah terbukti sebagai dalil apabila hadis itu betul-betul sahih, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis lemah, dia bukan dalil syar'i, apalagi hadis palsu. Kalau dia terbukti dia dalil syar'i, maka dia bersih dari segala bentuk kekurangan serta pasti mengandung kemaslahatan murni bagi para hamba. Nah, contoh misalnya, Allah memerintahkan untuk berhijab, untuk menutup aurat. Maka ketika Allah mensyariatkan menutup aurat, maka pastilah kaum muslimin di sana ada banyak kemaslahatan yang besar untuk umat. Dan di sana ada bentuk-bentuk penyelamatan umat dari hal-hal yang membahayakan mereka. Ya. Dan di sana ada banyak ayat-ayat serta hadis-hadis yang bertaburan tentang perintah untuk menutup aurat. Melanggar aturan ini, maka akan terjadi banyak kerusakan. Anda bisa melihat bagaimana orang-orang yang tidak beragama, yang peradabannya semakin mundur, adalah ketika mereka mulai menanggalkan baju-baju mereka dan menunjukkan dan menampakkan aurat-aurat mereka. Kerusakan di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Ya, lihatlah di benua Eropa dan negara-negara lain yang tidak mengenal Islam dengan baik, yang tidak mengenal aturan aurat. Anda lihat bagaimana kerusakan besar terjadi di tengah-tengah mereka. Aborsi, kemudian perzinahan, kemudian masalah nasab yang tidak jelas. Mereka bisa kumpul kebo sampai bertahun-tahun, nanti menikah belakangan. Itu terjadi kaum muslimin. Ya. Jadi ketika syariat telah menetapkan sebuah aturan, maka ketahuilah bahwa di sana pasti mengandung manfaat yang besar, dan di sana juga ada bahaya-bahaya yang dihindarkan. Artinya kaum muslimin, jika Allah memerintahkan sesuatu, maka segala konsekuensi yang mengikutinya atau makna samar yang dipahami darinya itu adalah keadilan dan kebaikan.
Ya, jadi kalau Allah merintahkan sesuatu secara makna luar itu pasti baik, secara konsekuensi logis pasti juga baik. Kemudian secara mafhum, makna yang tersirat, ya, makna yang tersirat bukan yang tersurat, pasti juga baik. Ya. Berdasarkan kaidah yang kita bahas ini kaum muslimin, dari sini kita bisa mengetahui bahwa dalil syariat itu memiliki 3 sifat. Ya, dari sini kita bisa belajar alhamdulillah dari keterangan penulis bahwa dalil-dalil syariat itu memiliki 3 sifat. Satu, sifat pertama benar semuanya. Dalil-dalil tersebut jujur dalam pemberitahuannya, selaras dengan kenyataan, dan tidak mungkin disusupi dengan kedustaan atau kebatilan. Ya, Al-Quran dan Sunnah yang sahih itu pasti benar semuanya. Tidak ada yang kontradiktif, tidak ada. Yang kedua, sifat daripada dalil itu selain semua benar, semuanya adil. Ya, tidak ada unsur kezaliman di dalamnya. Hukum-hukum dan syariatnya adil, tidak ada keberpihakan yang zalim maupun kecurangan, serta memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Beda dengan aturan-aturan yang dibuat manusia. Di sana ada niat-niat tersembunyi, ya, bahkan bisa dijadikan sebagai pasal untuk menjatuhkan orang lain. Kemudian kaum muslimin, sifat yang ketiga baik semuanya. Jadi benar semuanya, adil semuanya, dan baik semuanya. Jadi tujuan dan buah adalah mendatangkan kemaslahatan bagi para hamba di dunia dan di akhirat, sekaligus menolak keburukan serta bahaya dari mereka. Lihat aja kaum muslimin, aturan-aturan syariat ini, Masya Allah. Kenapa Allah melarang seperti ini, kenapa melarang seperti itu? Tahu, ada semua maslahat. Kenapa orang dilarang minum khamar? Ada maslahat di sana. Kenapa tidak boleh riba? Ada maslahat di sana. Ya. Kenapa salat diwajibkan? Ada kemaslahatan di sana. Kenapa zakat diwajibkan? Ada kemaslahatan di sana. Nah, sebagai muslim yang sejati, ketika dia sudah berhadapan dengan dalil-dalil, baik sangkanya selalu ada di depan. Sebagaimana baik sangkanya Maryam, ketika dia habis melahirkan, disuruh menggoyang pohon korma. Ya, bagi orang yang habis melahirkan, goyang pohon korma untuk mendapatkan buahnya itu kayak apa? Biar 10-20 orang goyang batang korma itu tidak akan jatuh buahnya. Apalagi orang habis melahirkan, apa daya dia? Tetapi Maryam tahu betul bahwa setiap kalimat-kalimat yang datang dari langit, ya, itu adalah kebenaran, pasti baik, adil, dan tidak mungkin menzalimi. Maka dilakukan aja. Goyang, berjatuhan buahnya, harus segera dimakan. Begitu juga dengan Nabi Musa. Ketika Allah memerintahkan memukulkan tongkatnya di lautan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi, di mana dia dikepung oleh Firaun dan bala tentaranya. Allah perintahkan itu tongkat pukul ke lautan. Musa tahu ini adalah kebenaran, ini adalah hak, ini adalah keadilan, dan ini adalah kebaikan. Gak bertanya kanan kiri, langsung aja dihantamkan itu tongkat ke lautan. Dan dia tidak pernah menyangka kalau lautan itu bisa terbelah. Begitu juga dengan ibunya Musa. Ya. Sebagaimana Anda ketahui bahwa ketika Musa lahir, ada dekret raja bahwa setiap laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Dan kata ahli tafsir, dekret itu sifatnya selang-seling. 1 tahun ada pembunuhan, 1 tahun pray, 1 tahun ada pembunuhan, 1 tahun pray. Di masa lahirnya Musa itu berlaku dekret itu. Di masa lahirnya Harun, dekretnya lagi tidak berlaku, yang lagi pray. Ya, maka kisah Harun tidak ada masalah. Yang Musa yang ada masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibunya untuk membuang Musa ke sungai Nil. Ya, sungainya bukan sungai kecil, sungai besar.
Bagi kita, akal kita, ini bukan solusi. Malah membahayakan anak-anak, dibuang ke sungai seperti itu apa? Lebih bagus dipatahin sekalian, tidak menderita. Nah kalau dibuang ke sungai, kelelep, itu malah menyiksa. Ya, bukan solusi. Tapi karena dasar ketundukannya kepada Sang Pencipta, ya dibuang anaknya ke sungai Nil. Dan akhirnya ditemukan oleh istrinya Firaun. Artinya kaum muslimin, dari sini kita lihat bahwa seorang muslim dia harus punya keyakinan seperti ini. Ketika dia sudah bertemu dengan dalil-dalil, apakah itu perintah atau larangan, Anda harus meyakini totalitas bahwa ini adalah hak, pasti mengandung kebaikan, dan semuanya adalah adil. Ya. Makanya pernah kita ceritakan dulu bahwa ada seorang wakil raja selalu mengatakan ini baik insya Allah, ini baik insya Allah. Selalu dia berbaik sangka kepada peristiwa-peristiwa yang dia alami. Ya, karena dia menganggap bahwa kullu qada'illah khair, semua keputusan Allah itu baik. Sehingga ketika sang raja lagi sedang mengiris, memotong buah, tangannya terkena pisau tersebut hingga putus salah satu jarinya. Semua orang mengucapkan takziah, bela sungkawa. Ketika ditanyakan kepada menteri, Perdana Menteri, apa jawabnya? Baik insya Allah, baik insya Allah. Raja tersinggung, kok baik insya Allah? Orang semua mengucapkan bela sungkawa, akhirnya dia dipenjarakan. Raja nggak terima ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah ketika dia sudah dijebloskan ke penjara, sebelum dijebloskan dia berkata, ini baik insya Allah, ini baik sepenjara. Hingga satu hari sang raja mengajak semua menteri-menterinya untuk melakukan perburuan, mau berburu. Lalu terjadilah perburuan. Nah, ternyata sang raja itu sudah lewat batas wilayahnya sendiri, dan dia ditangkap oleh para penyembah api, orang-orang Majusi. Sang raja, menteri-menteri yang ditangkap semua. Kebetulan mereka lagi melakukan ritual persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Nah akhirnya mereka pun amat berbahagia dengan itu, dan semua orang yang ditawan ini mau dikorbankan untuk Tuhan mereka. Ya. Dan tentu keyakinan mereka mengorbankan sesuatu itu harus yang betul-betul utuh dan sempurna. Diperiksa satu persatu. Yang utuh dilempar, yang utuh dilempar. Pas periksa ke raja, tangannya putus satu, nggak diterima, dilepas. Dilepas. Nah ketika raja ini pulang, dia teringat dengan Perdana Menterinya. Katanya, iya, apa yang dikatakan Perdana Menteri saya itu betul, itu baik insya Allah. Coba seandainya dulu tangan saya tidak putus, wah saya juga jadi korban waktu itu. Aduh, katanya, maka dia pun mengeluarkan Perdana Menterinya dari penjara. Lalu disampaikan hal itu. Ya. Kemudian sang raja bertanya, lah waktu sampean masuk penjara ngomong juga baik insya Allah, apa kebaikannya? Katanya, seandainya saya nggak di penjara, sampean ngajak saya juga ikut berburu, habis juga aku jadi korban. Saya juga akan menjadi korban waktu itu, seandainya jangan ada penjara saya. Menjadi baik insya Allah. Nah seperti itu kaum muslimin. Jadi ini hanyalah kisah contoh bagaimana kita harus selalu berbaik sangka kepada Sang Pencipta, apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Ya, kita akan mengatakan bahwa ini baik. Ketika Anda sudah sering rajin berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, ya Allah aku berlindung kepadamu dari beratnya bala, beratnya cobaan. Ya, Nabi pun sering berdoa seperti itu, dari cobaan-cobaan yang tidak sanggup dipikul. Ya, makanya Nabi pernah melihat ada orang yang sudah jatuh sakit dan parah sakitnya. Nabi menginterogasinya dan bertanya, mungkin sampai pernah berdoa ya sesuatu, minta sesuatu? Katanya, betul ya Rasulullah. Apa doa sampean? Katanya, ya Allah, jika ternyata di akhirat ada siksa untukku, siksa di dunia ini wes, dipercepat biar nanti di akhirat nggak dapat siksanya lagi. Kata Nabi, ya nggak gitu cara berdoa. Doa yang benar itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak gitu doanya.
Makanya kata Nabi, pantas kok kayak ini sakitnya. Ya, ternyata sahabat ini minta doa seperti itu. Ya, jadi terus berdoa. Lalu ketika ada sesuatu yang menimpa Anda, katakan bahwa ini semua datang dari Allah dan ini baik insya Allah. Nah, seperti itu. Ya, baik. Nah, ini menarik kaum muslimin. Kata penulis, semuanya baik, baik dari sisi mantuknya, mafhumnya, dan konsekuensinya. Apa yang dimaksud dengan mantuknya, mafhumnya, dan konsekuensinya? Baik, kaum muslimin, kita itu kalau lagi baca dalil, maka dalil ini itu kalau ingin menghasilkan kesimpulan yang benar, ya, kesimpulan yang benar, untuk menetapkan hukum yang benar, begitu juga dia bisa akurat. Kita harus memperhatikan penunjukan dalil tersebut. Apa yang ditunjukkan oleh dalil itu, perhatikan dengan baik. Nah, penunjukan dalil itu ada 3 metode. Ada mantuk, ada mafhum, dan ada lawazimnya, konsekuensi. Nah, mantuk itu kaum muslimin, mantuk, makna yang dipahami langsung dari lafaz yang diucapkan atau sesuatu yang tertulis. Misalnya, jangan makan dengan tangan kanan. Apa yang kita tangkap langsung dari ucapan tersebut, itu yang disebut dengan mantuk. Oh, saya tidak boleh makan pakai tangan, saya harus makan pakai tangan kanan. Nah, itu namanya mantuk. Ya. Dan lain sebagainya. Haram minum khamar, ya sudah, tidak boleh minum khamar. Allah melarang minum khamar. Jangan dekati zina, saya tidak mau dekati zina. Ya. Semisal Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua mesti berbuat baik. Apa penerapan mantuknya? Ya, Anda harus berbuat baik kepada orang tua. Harus Anda mengikuti perintahnya, adil kepada orang tua, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya mengambil kesimpulan dari mantuk, ya, dari sesuatu yang tertulis atau yang terucap. Jadi memahami sesuatu dari lafaz atau sesuatu yang tertulis. Baik. Lalu bagaimana dengan mafhum? Mafhum itu adalah makna atau hukum yang tidak disebutkan oleh lafaz. Makna atau hukum yang tidak disebutkan langsung oleh lafaz, tetapi dipahami oleh akal dari inti atau esensi lafaz tersebut. Misalnya nih, fala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada kedua orang tua. Berarti kalau mantuknya, ya jangan bilang itu mantuknya. Kalau mafhumnya berarti, jadi makna yang tersirat dari situ artinya apa? Kalau saja nggak boleh, berarti mukul orang tua juga nggak boleh. Coba dalam Al-Quran dapat nggak nyepak orang tua, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Meludahi orang tua nggak ada dalilnya. Yang ada cuma nggak boleh bilang Misalnya kalau ada anak ribut orang tuanya, disepak orang tuanya, loh kenapa? Ya kan nggak boleh bilang aja. Kalau nyepak nggak masalah. Ya nggak begitu. Ya, jadi mafhumnya kalau bilang saja nggak boleh, berarti lebih dari itu lebih tidak boleh lagi. Itu namanya mafhum. Nah, makanya kata penulis, mantuknya baik, mafhumnya juga pasti baik. Itu dalil-dalil syariat. Baik. Nah, ada konsekuensi logis. Konsekuensi logis itu dia masuk pada kaidah ma la yatimmul wajib illa bihil wajib. Apa yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Misalnya nih, menuntut ilmu itu wajib. Nah, wajib. Berarti mantuknya talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu adalah fardu. Berarti mantuknya harus menuntut ilmu. Mafhumnya tidak boleh tidak menuntut ilmu. Ada konsekuensi logis. Kalau ada perintah menuntut ilmu, berarti jalan-jalannya saya harus tempuh.
Kalau misalnya satu-satunya majelis ilmu ada di Masjid Mubarak di Paliran ini, berarti berjalan menuju Mubarak, Masjid Mubarak adalah wajib hukumnya. Padahal nggak ada dalilnya, ya kan? Sholat harus berwudu. Untuk dapat air wudu, buka keran. Apa hukum buka keran? Wajib hukumnya. Padahal nggak ada dalilnya. Itu namanya konsekuensi logis. Nah, itu ilmu ushul fikih. Itu dalam ilmu ushul fikih semua akan dibahas masalah-masalah seperti itu. Ya. Kalau anda tertarik bisa bikin majelis ushul fikih, tapi memang agak berat dikit. Itu konsekuensi logis. Ya, jadi ma la yatimul wajib. Suatu perbuatan wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Nah, ke masjid wajib berjamaah. Untuk ke masjid, untuk bisa sampai ke sana, ya ada cuma dua, naik kendaraan atau jalan kaki. Berarti naik kendaraan ini adalah wajib, atau jalan kaki ini adalah wajib, walaupun tidak disebutkan ada dalilnya. Nah seperti itu kaum muslimin. Oh sampai keran, buka keran itu wajib. Ya padahal nggak ada dalilnya. Itu konsekuensi logis. Jadi syariat ini kaum muslimin, syariat ini, ya semuanya baik, baik dari bentuknya, mafhumnya, konsekuensi logisnya semua baik. Itu kata penulis. Nah sekarang mari kita bawa dalam bab asma wa sifat, karena kita ini masih ada dalam pembahasan itu, masih dalam pembahasan akidah. Tadi hanya sekedar stimulusnya untuk bisa lebih mudah memahami. Nah bab ini merupakan medan terbesar dalam penerapan kaidah ini, ya, di mana kelompok-kelompok Islam di masa lalu terpecah justru karena cara memandang konsekuensi logis dari suatu teks. Misal, ahli sunnah berpendapat ketika membaca firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, Allah itu istiwa di atas ars. Apa mantuknya? Ya Allah istiwa di atas ars. Yang kita tahu Allah itu istiwa di atas ars. Ya, itu redaksi tersuratnya. Berarti kita harus menetapkan sifat tinggi dan bersemayam bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan mantuknya, dan meyakini bahwa itu adalah benar karena semua dalil itu benar, adil, dan mengandung kemaslahatan. Nah, ada konsekuensi logis. Ada konsekuensi logis. Nah, konsekuensi logis yang benar dari kebenaran ini bahwa Allah berbeda dari makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Karena ada orang bikin konsekuensi logis yang salah. Ya. Dia bikin konsekuensi logis yang salah, yang tidak mengikuti aturan syariat. Karena disebutkan laisa kamitslihi syai'. Ya. Berarti ketika saya menetapkan mantuknya seperti itu, berarti saya tidak boleh membuat konsekuensi logis yang keliru. Karena syariat sudah bilang laisa kamitslihi syai'. Berarti mantuknya saya terima, ya. Konsekuensi logisnya yang salah kita tidak terima karena sudah ada dalil. Nah, berbeda dengan ahlul bidah, di mana mereka berpendapat kalau Allah bersemayam di atas ars, berarti konsekuensi logisnya sama dengan makhluk. Ya. Jadi kalau kita menetapkan Allah memiliki wajah, berarti konsekuensi logisnya sama dengan wajahnya makhluk. Ini buruk kaum muslimin, tidak boleh. Ya. Konsekuensi logis yang dia pikirkan ini salah karena Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya. Nah baik. Di sisi lain, kelompok Mu'tazilah, begitu juga Asy'ariyah, karena menghindari konsekuensi logis buruk tersebut, karena ingin menghindari konsekuensi logis, akhirnya menolak semua makna yang tersurat, menolak semua mantuk dan mengalihkannya kepada takwil. Gara-gara apa? Keliru dari konsekuensi logis. Hanya karena ingin menghindari konsekuensi logis, akhirnya yang mantuknya semua ditolak. Allah punya tangan, ditolak semua. Allah punya wajah, oh enggak bisa. Allah istiwa. Akhirnya dia terjebak dengan pemikirannya sendiri.
Jadi semua sifat-sifat Allah, Allah marah, Allah murka, Allah cinta, ditolak semuanya. Ya, gara-gara apa? Dia terjebak dengan akalnya sendiri, dengan konsekuensi logis yang mereka buat sendiri. Ya. Padahal kaum muslimin kaidah ini, kaidah syariat, syariat itu benar dalam semua konsekuensinya. Kita katakan syariat itu sudah benar semua dalam konsekuensinya. Konsekuensi yang benar dari teks syar'i tidak mungkin batil atau mengandung penyerupaan dengan makhluk. Konsekuensi buruk tersebut itu hanyalah ilusi yang ada di kepala mereka, alias mereka membuat konsekuensi logis yang salah. Semestinya kaum muslimin, dalil syariat itu semuanya baik, mantuknya api, mafhumnya juga bagus, konsekuensi logisnya juga bagus, bukan justru dipertentangkan. Ya, gara-gara dia salah dalam konsekuensi logis, akhirnya apa? Dia akan membuang semua daripada mantuk, ya, membuat dari membuang mantuk gara-gara ingin menghindar dari konsekuensi logis. Nah, demikian kaum muslimin. Baik, sudah masuk Isya? Sudah ya. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang masalah penting juga, yang dimana orang kadang terjebak dengan istilah-istilah yang syariat tidak pernah buat istilah-istilah tersebut. Ya, semisal ada orang menggunakan istilah-istilah jisim, jihad. Kalau misalnya kita menetapkan Allah di atas arsy, berarti Allah itu memiliki arah. Nah, membuat istilah-istilah arah, Allah itu punya arah. Yang mencetuskan kalimat-kalimat seperti itu siapa? Sehingga akhirnya terjebak dengan istilah sendiri. Allah bilang Allah istiwa di atas arsy, lalu dia bikin pembantahan. Allah istiwa di atas arsy berarti Allah memiliki arah. Ya, akhirnya berteori macam-macam. Siapa yang bilang Allah memiliki arah? Allah ada di arah sini, arah situ, arah sini berarti. Nah, seperti itu. Sama juga dengan jisim, fisik. Ketika kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, wajah Allah, tangan Allah, kemudian kita bikin istilah berarti Allah itu memiliki jisim, fisik. Nah, dia akhirnya mulai, ya, karena dia sudah bikin istilah fisik, maka sudah dibenturkan semua dalil-dalil. Oh, berarti Allah wajah, berarti ini fisik. Allah memiliki tangan, berarti ini fisik. Ya, gara-gara apa? Dia membuat semacam istilah-istilah yang Al-Quran tidak pernah membuat hal-hal seperti itu. Nah, ini ya sama dalam ilmu fikih. Semisal tidak boleh orang ihram tidak boleh pakai pakaian berjahit. Ya, padahal maunya tidak boleh memakai pakaian yang keseharian, yang membentuk lengan, membentuk ini, tidak boleh. Sehingga gara-gara tidak boleh berjahit, apapun ada jahitan sedikit, ya, ada tas ada jahitannya, ada jahitannya, apapun itu, ya, masker yang ada jahitannya, tidak sah ini umrohnya. Gara-gara terjebak dengan istilah. Nah, ini insyaallah sebenarnya kita persiapkan untuk dibahas malam ini, tapi karena nampaknya waktunya cuma mencukupi 2 kaidah, maka kita akan membahasnya di pertemuan mendatang. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, dari kaidah pertama, bahwa kita ini sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita bahwa ketika ada seseorang berpendapat, lalu pendapat itu menghasilkan sebuah konsekuensi logis, sebuah kesimpulan baru yang dia sebenarnya tidak pernah membuat kesimpulan seperti itu, ya, membuat kesimpulan seperti itu, maka Anda tidak boleh memvonisnya karena konsekuensi logis tersebut. Anda harus menunjukkannya terlebih dahulu, klarifikasi terlebih dahulu, tabayun dulu. Ketika dia mengakuinya, barulah, ya, seperti itu. Kenapa perlu kita lakukan? Nah, ini demi menjaga objektivitas kita, sisi keadilan kita. Kalau kita bawa ke dalam ranah akidah, kita tidak mudah mengkafirkan seorang
muslim. Misalnya ada orang bilang bid'ah tidak semua bid'ah hasanah misalnya. Dia menganggap ada bid'ah hasanah. Lalu Anda sudah membuat semua macam konsekuensi logis. Ya, buat konsekuensi logis yang si pemiliknya sendiri tidak menginginkan itu. Misalnya, berarti kalau bid'ah hasanah itu boleh, ada. Berarti sholat subuh 4 rakaat itu boleh bagi dia. Karena bid'ah boleh ada, menurut dia bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Berarti sholat subuh 4 rakaat boleh berarti bagi dia. Berarti kalau dia menghalalkan, berpendapat boleh sholat subuh 4 rakaat, kafir dia, nambah-nambahkan syariat. Oh, kafir sudah. Gara-gara saudaranya bilang ada bid'ah hasanah. Akhirnya kesimpulan kafir dia. Nggak boleh, harus ditanya dulu. Kan sampean bilang bid'ah hasanah. Oke. Kan sholat itu kan baik. Ya kan? Ya. Kalau subuh 2 rakaat kita, berarti Anda berpendapat karena sholat itu baik, berarti 4 rakaat itu juga baik kan? Itu pendapat Anda. Yo, enggak Mas. Kalau yang begini enggak boleh, yang aturan yang sudah pasti begini enggak bisa ditambah, bla 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 bla. Nah, berarti dia sudah terbebas dari tuduhan Anda bahwa dia kafir. Ya. Jadi jangan bikin kesimpulan-kesimpulan sendiri kaum muslimin yang membuatkan lubang untuk saudara kita biar masuk di situ, kita kubur dia di situ. Nah, jangan. Jadi berhati-hati ketika kita mau memvonis saudara kita. Bukan cuma masalah-masalah agama kaum muslimin, masalah kehidupan keseharian. Kadang kita bikin kesimpulan-kesimpulan sendiri. Yang kalau seorang jauh dengan kita suami istri, kadang komunikasi tidak nyambung, istri kadang sudah bikin konsekuensi logis dari ucapan kita. Berarti dia sudah tidak mencintai saya. Ya, misalnya begitu. Dia bikin kesimpulan sendiri. Oh, dari omongan suami saya ini berarti dia sudah tidak menginginkan saya, dia sudah tidak mencintai saya. Itu kesimpulannya. Nggak boleh gitu. Kita juga sama. Ketika istri sudah tidak menunjukkan taat, berarti dia sudah membangkang, dia sudah begini. Ya, harus tabayun dulu, harus klarifikasi. Ya, baik. Jadi ini kaidah ini dianggap bagus dan baik, betul-betul baik, supaya kita tidak menjustis seorang padahal dia sebenarnya tidak berpendapat demikian. Terus yang kedua, ada hal yang harus kita pahami bersama, bahwa semua dalil-dalil itu, ya, apabila berasal dari Al-Quran dan dalil yang sahih, maka yakini bahwa dia pasti benar, dia pasti mengandung keadilan, dan di dalamnya pasti mengandung kebaikan di semua sisi, baik dari mantuknya, mafhumnya, ataupun konsekuensinya. Nah, demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.